مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah engkau kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali mati dalam keadaan beragama Islam. Wa qala idan bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna, dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagi kalian. Wa qala idan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Shadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejak kita kecil, kita sudah mendengar ada namanya istilah Islam KTP. Kita biasa dibilangi Islam KTP, biasa kimarah. Nah, kita juga tidak mengerti apa makna dari istilah Islam KTP itu. Nah, mengaku kita sebagai Islam, tapi bisa jadi Islam itu memang Islam KTP. Lalu, pertanyaan Jumat ini, sudah benar Islam tak? Sudah benar kita punya Islam? Nah, Allah jawab pertanyaan ini dalam Quran, surah Al-Fat ayat 29, di mana Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadar Rasulullah wallazina ma'ahu as-sidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min asaris sujud ila akhir ayat. Kau mengaku kau sendiri sebagai Islam, kalau kau mengaku diri sebagai umat Nabi Muhammad, nih 5 syaratnya, 5 ciri identitas kita sebagai orang muslim. Yang pertama, as-sidda'u 'alal kuffar, tegas kalian kepada orang kafir. Nah, apa itu kafir dan apa itu tegas? Kafir menurut garis akidah kita, innad dina indallahil Islam. Islam is the single one, the true religion behind the God. Agama yang paling sempurna adalah agama Islam. Agama yang paling diridai Allah adalah Islam. Selain daripada Islam, sorry, maaf, tabe, kapereko. Nah, itu akidah. Lalu jangan kita bilang begini, semua agama sama. Semua agama itu mengajarkan kebaikan. Memang semua agama itu mengajarkan kebaikan, tapi yang paling sempurna di sisi Allah adalah Islam. Dulu sebelum ada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Musa benar. Dulu sebelum ada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Isa betul. Tapi sesudah ada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agama-agama terdahulu sudah kadaluarsa. Maka Islamlah yang paling benar. Nah, apa itu tegas? Tegas kepada orang kafir bukan berarti orang kafir, maksudnya orang non muslim itu tidak ada salahnya pikir lempar rumahnya. Bukan itu maksud daripada tafsir ayat ini. Maksud daripada tegas adalah lakum dinukum waliyadin. Agamamu agamamu, agamaku agamaku, tidak boleh dicampur-campur. Nah, sekarang saya lihat
apalagi di kota. Ini fakta. Banyak sekarang campur-campur adukan tradisi Islam dengan tradisi kafir. Contoh, dalam biasa pengantin, akhir-akhir ini banyak pengantin. Saya angkat pengantin. Coba kita lihat di undangannya. Kita lihat itu biasanya di undangannya ada foto. Belum ijab kabul, sudah baku peluk. Nah, ini bukan budaya Islam. Ini budaya kafir, budaya barat. Lalu kalau mau memang foto ya kasih pisah nih. Nah, di sini perempuan, di sini laki-laki. Kan mau jadi tahu mana pengantinnya. Nah, ini salah satu contoh budaya kekafiran. Nah, terus yang kedua, ruhama'u bainahum. Tadi di luar Islam kita harus tegas, tetapi di dalam Islam kita harus berangkulan. Apa yang mempersatukan kita? Partai? Bukan. Apa yang mempersatukan kita? Pemilu? Bukan. Apa yang mempersatukan kita? La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Itu yang mempersatukan kita. Sekarang banyak, terutama masjid kadangkala berpecah belah. Gara-gara apa? Berbeda pendapat. Berbeda pendapat ini adalah hal yang lumrah, hal yang sunnatullah. Memang sudah ada dari dulu. Kalau kita dulu dibilang begini, biasa misalnya sholat subuh, tidak kunut dia, dibilang banyak, oh Muhammadiyah. Begitu. Bah, sekarang baku maki-maki pak, maki-maki di media sosial, sama Nabi tak, sama Tuhan tak. Kenapa kita mau ribut? Sama-sama jika Islam. Kalau memang mau berbeda pendapat ya silahkan, tidak apa-apa. Berbeda pendapat memang sudah hal wajar dalam Islam. Nah, Allah selalu ingatkan dalam Al-Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'aw wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Nah, itu Al-Quran selalu ingatkan. Terus selanjutnya, yang ketiga, yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka mencari ridha Allah, mereka mencari kekayaan, mereka mencari harta dengan satu tujuan, yakni ridha Allah. Kan banyak sekarang ini juga dari pagi sampai malam cari uang, ya. Tapi dia tidak maksudnya menghalalkan segala cara. Nah, ini salah. Kadang-kala itu ada orang cari rezeki, memang cari kekayaan, tapi kekayaan itu tidak berkah. Dia dari pagi sampai malam itu cari rezeki terus, nah lupa sholat. Biasa ada begitu. Nah, ini saya biasa istilahkan, dia capek mencari rezeki, giliran pergi ke warung makan, ya beli nasi bungkus, bungkusnya dia makan, nasinya dia buang. Nah, ini selalu mencari rezeki tanpa diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini. Terus tarahum ruk'an sujjada. Kamu melihat mereka ruku dan sujud salat 5 waktu. Artinya, jika kita mengaku diri sebagai Islam, jika kita mengaku diri sebagai orang muslim, maka kita harus wajib salat 5 waktu. Saya perhatikan dari 5 rukun Islam, salat ini yang paling banyak dilalaikan oleh orang muslim. Saya kira semua ini tidak ada masalah tak? Saya kira semua ini kita punya masalah. Lalu apa salahnya kita datang sholat ke masjid, mengadu kita kepada Allah. Datang ke masjid, nah panggil ke Tuhan, hayya 'alas shalah, sini kamu sholat. Hayya 'alal falah, sini kamu saya kasih ke kemenangan. Tapi apa jawaban kita? Tunggu, tunggu dan tunggu. Bagaimana mau dikasih ke Tuhan? Kita bilang saja tunggu, tunggu dan tunggu. Nah, sholat biasa saya istilahkan alat elektronik, kan ada namanya barcode. Kalau misalnya kalau mau pergi membeli alat elektronik ada namanya barcode. Ah, di scan itu, di scan. Ah, kalau benar itu Islam tak menyala itu, wah benar ini masuk surga. Kalau tidak ada itu, kenapa gelap ini? Ah,
Bisa jadi bapak bukan Islam. Sehingga Nabi menjelaskan batas antara kekafiran dan keislamanmu itu dilihat dari solat. Ketika engkau tidak solat, maka engkau kafir di hadapan Allah. Itu Nabi tegaskan. Jangankan solat 5 waktu, solat Jumat saja lambat. Itu pun paling terlambat datang, paling cepat pulang. Jumat-Jumat begitu terus. Nah ini bahaya ini. Dengar ini yang biasa terlambat solat Jumat. Sah solat Jumat tak, tapi tidak tercatat di absennya malaikat. Begitu hatib naik, Assalamualaikum, buku malaikat sudah ditutup, melapor kepada Allah. Yang terlambat tidak tercatat di absennya malaikat. Ini. Ketika kita nanti di akhirat mempertanggungjawabkan semua perbuatan tak, ditanya nanti malaikat, mana saya absenku, mana anuku, datang kak? Dia bilang malaikat, memang datang kok, tapi terlambat. Nah itu menyesal nanti itu pak, menyesal nanti kita dikubur. Selanjutnya, yang kelima, simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Di muka mereka, di wajah mereka terdapat bekas sujud. Apa bekas sujud itu? Apa bekas sujud itu? Hitam di jidat? Oh, belum tentu. Bukan ini maksud daripada tafsir Al-Quran ini. Maksud daripada bekas sujud yaitu nilai-nilai solat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa nilai-nilai solat itu? Yang pertama, ketika kita berjamaah begini, apa nilainya? Persatuan. Itu nilai salat yang pertama. Persaudaraan dalam ukhuwah Islamiyah. Yang kedua, nilai salat. Saya kasih contoh, maaf. Jika saya pergi salat dalam keadaan maaf telanjang, apa sah salatku? Tidak. Maka maksud daripada nilai salat ini, kita mempunyai rasa malu, kita mempunyai rasa siri. Nah, itu maksudnya. Terus, apalagi nilai solat? Suci, bersih. Apalagi nilai solat? Apa itu solat? Sabar. Sabar. Istainu bisobri wassolat. Sabar, perbaiki salatmu, saya yang selesaikan masalahmu. Itu janji Allah. Jika kita sabar menghadapi cobaan hidup, lalu kita salat terus mengadu kepada Allah, insya Allah Allah akan menyelesaikan segala macam masalah dalam hidup kita. Sebelum ajal menjemput, segeralah kita melengkapi 5 ini. Jika kita melengkapi 5 nilai ini, insya Allah ada berkasnya nanti masuk di akhirat, ada berkasnya nanti masuk di surga. Ketika nanti kita serahkan berkasnya, ini berkas saya, selama saya sudah lengkap ini, insya Allah kita akan masuk surga. Tapi kalau belum lengkap, segera lengkapi sekarang juga sebelum ajal menjemput. Nah, ketika sudah dikasih tahu begini, jika sudah diceramai, dinasehati, di khutbah Jumat, setiap Jumat, lalu kita tidak mengambil hikmah daripada khutbah ini, tidak mengambil iktibar pelajaran daripada khutbah ini, dalam Al-Quran Allah sindir, wasawaun alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kau sampaikan ayat Allah, menceramai atau tidak, menasihati atau tidak, la yu'minun, sama saja mereka tidak akan beriman. Bahkan ayat selanjutnya Allah jelaskan mereka lebih hina dari binatang. Tahu binatang? Kambing dulu waktuku di kampung, berkeliling sama temannya, bawa di pasar jual. Tidak ada beli, bawa pulang potong sama-sama. Jika kalau ada kita tidak sholat, tidak menaati segala aturan Allah, mungkin dibeli, tidak ada orang mau beli, dipotong sama makan. Maka itulah Allah jelaskan mereka lebih hina dari binatang. Salah satu tujuan daripada khutbah Jumat ini agar selalu kita ingat bagaimana
setiap pekan kita lupa dari Allah, maka sudah khutbah Jumat ini kita ingat lagi kepada Allah. Semoga ada manfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Nun wal kalam yaskurun billahi fi sabil haq. Barakallahu li wa lakum wa izaizil mu'minin innahu huwal ghafurur rahim. دائما أبدا على حبيبك خير الخلق